Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin, Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih sejak 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah mulai tanggal 12 Mei ya Pak, jamaah haji asal Indonesia sudah mulai berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka melakukan safar, ibarat seseorang yang akan bepergian jauh. Tentu harus punya bekal. Nabi kita Muhammad SAW dari sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, pernah ada seorang datang kepada Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata kepada Nabi, "Inni uridu safar." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bepergian. Fazawwidni, bekalilah aku. Laki-laki tersebut minta bekal karena ingin bepergian. Qala, berkata Nabi, zawwadakallahu taqwa. Kata Nabi, semoga Allah membekali engkau dengan takwa. Nabi nggak ngasih duit Pak, Nabi nggak ngasih makanan Bu. Kata Nabi, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekali engkau dengan takwa. Kemudian Nabi berpesan Bu, Pak. Dalam satu hadis Nabi dikatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Artinya setelah melakukan perbuatan buruk, langsung diganti dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi dari 2 hadis Nabi tadi Pak, pertama dari 2 hadis Nabi tadi kita bisa ambil
hikmah. Bekal yang paling utama di dalam perjalanan kita ini, dalam perjalanan Pak, perjalanan menuju akhirat, dan bekal yang paling utama adalah takwa. Kemudian pesan yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Makanya hari ini saya ambil judul hubungan akhlak dengan takwa. Sekarang kita lihat dulu takwa apa sih? Kita sering kan mendengarkan kata takwa di mimbar-mimbar Jumat. Setiap Jumat tuh khotib pasti berwasiat, wattaqullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takwa, kata sahabat Abu Hurairah, beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang arti takwa. Kata sahabat Abu Hurairah balik bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah engkau pernah berjalan di atas jalan yang ada duri? Kata laki-laki itu, pernah. Lalu sahabat Abu Hurairah kembali bertanya, apa yang kau lakukan? Kata laki-laki itu, jika di depanku ada duri, aku berbelok, atau aku panjangkan langkahku agar aku melewatinya, atau aku memendekkan langkahku agar aku tidak terinjak duri tersebut. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Maka secara umum takwa adalah menghindar dari keburukan, dari kejelekan, dari maksiat, dari azab Allah dan dari murka Allah. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, takwa itu ayyu'ta wa la yu'sa, ayyu'ta fa la yu'sa, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hendaknya engkau taat, fala yu'sa, jangan bermaksiat, wa yuzkara fala yunsa, ingat kepada Allah, fala yunsa, dan jangan lupa kepada Allah, wa ayyashkura fala yukaffaru, hendaknya engkau bersyukur, fala yukaffaru, dan jangan kufur. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu arti takwa. Dan secara umum takwa imtisalu awamirillahi wa jtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Insya Allah kalau ini kita pegang di dalam perjalanan kita nih, safar kita di dunia menuju akhirat, selamat Pak, insya Allah. Lalu apa hubungannya takwa dengan akhlak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Imran ayat 133 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah
mencari ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga yang seluas langit dan bumi, Pak. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, tadi udah takwa, sekarang muttaqin. Muttaqin tuh orang yang bertakwa, Pak. Seseorang pasti punya ciri. Si anu, ciri-cirinya rambutnya agak ikal. Si anu ciri-cirinya, kalau yang ini rambutnya panjang. Jadi kalau mau menandakan seseorang, kan kita bisa melihat ciri-ciri di badannya. Begitu juga orang bertakwa. Orang bertakwa itu, muttaqin, itu punya ciri. Kelanjutan dari surat Al-Imran ayat 134. Tadi 133 sudah dikatakan uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Al-Imran 133 uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Cirinya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 lanjutannya, Pak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan susah dan senang. Senang sedekah, baik sedang lapang ataupun sedang sempit, sedang senang ataupun sedang sedih. Kalau lagi lapang sedekah kan gampang ya, Pak. Orang lagi banyak duitnya, ya. Kalau lagi nggak ada, makanya kalau bisa berinfak dalam keadaan kaya atau miskin, senang atau susah, gembira atau sedih, ciri orang bertakwa. Yang kedua, wal kadziminal ghaiz. Nah, ini berhubungan dengan akhlak. Orang bertakwa itu wal kadziminal ghaiz, yang bisa menahan amarah. Jika orang bisa menahan amarah, surga balasannya, dan termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa. Nah, ini susah nih, Pak. Apalagi Jakarta, ya Allah. Coba nih agak lengang aja jalanan, Pak. Pagi atau sore, itu orang berebut jalan, pada nggak sabar. Berebut berebut senggolan, marah, berantem, serempetan berantem, susah cobaan di Jakarta nih. Tapi kalau kita bisa menahan amarah, kita akan digolongkan ke dalam golongan orang bertakwa dan surga balasannya. Akhlak nih, Pak. Akhlak kan budi pekerti.
sifat, tabiat. Kalau kita punya sifat bisa menahan marah, gak gampang marah, kita akan digolongkan ke dalam golongan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa balasannya surga. Dan orang yang paling banyak di dalam surga, dalam hadis dari Abu Hurairah, itu orang yang bertakwa. Ciri yang kedua tadi. Ciri yang ketiga daripada orang yang bertakwa atau muttaqin berhubungan dengan akhlak. Wal 'afina 'anil nas, dan yang suka memaafkan kesalahan manusia, diminta ataupun tidak diminta. Ini juga susah, Bu. Minta maaf gampang ya, Pak. Gampang minta maaf. Maafin anda deh, ada punya salah mente. Memberi maaf itu susah. Tapi kalau bisa memberi maaf, termasuk golongan orang yang bertakwa. Akhlak lagi. Panutan kita kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah pernah ditanya, akhlak Nabi itu apa sih? Kata Siti Aisyah, akhlak Nabi itu Al-Quran. Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik mungkin. Termasuk wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Maka kata Syekh Ad-Dibai di dalam kitab maulidnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa adahum ilal haqqi turuqa, kana khuluqul Qur'an wa shimatuhul ghufran, yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Kata Syekh Ad-Dibai dalam kitab maulidnya, Nabi itu sebaik-baiknya penciptaan dan budi pekerti. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa, suka menunjukkan kebenaran. Karena khuluqul Quran, akhlaknya tuh Al-Quran, sesuai dengan hadis dari Siti Aisyah tadi. Yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Nabi suka memberikan nasihat yang baik, suka memberikan nasihat kepada manusia, suka memberikan nasihat kepada para sahabat. Wa yafsahu fil ihsan, dan melampangkan jalan kebaikan. Nabi suka memberikan jalan kebaikan buat para sahabat. Termasuk suka menasihati Abdullah bin Amr bin As dalam salah satu hadis pernah dinasihati oleh Rasulullah. Abdullah bin Amr bin As di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram itu dijelaskan, sahabat Abdullah bin Amr bin As itu suka sholat malam, tapi kemudian dia tinggalkan. Nabi tahu, kemudian diberi nasihat oleh Nabi, jangan ditinggalkan kebaikan yang sudah dimulai.
Nabi itu suka memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat. Dan Nabi itu suka memberi maaf, Pak. Ada namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab itu dulu kafir. Ketika perang Badar, kan kaum kafir kalah sama orang muslim. Anaknya Umar bin Wahab itu menjadi tawanan perang. Kemudian singkat cerita, Umar bin Wahab itu ingin balas dendam, ingin membunuh Nabi, dan ingin membebaskan anaknya. Datang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Umar bin Wahab pura-pura nggak bunuh Nabi, nggak. Ketemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab tahu ini Umar bin Wahab ngapain ke Madinah. Sahabat Umar bin Khattab memerintahkan sahabat lain menjaga Rasulullah. Umar bin Wahab diajak masuk. Nabi tahu kalau Umar bin Wahab itu ingin membunuh Nabi. Tapi Umar bin Wahab bahasanya ngeles, Bu. Ditanya nggak ngaku. Tapi Nabi tahu bahwa niatnya Umar bin Wahab ini ingin membunuh Nabi. Singkat cerita, keinginan Umar bin Wahab membunuh Nabi setelah ketahuan oleh Nabi dimaafkan oleh Rasulullah. Dengan sifat pemaaf ini akhirnya Umar bin Wahab masuk ke dalam Islam. Jadi hubungan antara orang bertakwa, hubungan antara takwa dengan akhlak adalah orang yang bertakwa biasanya mempunyai akhlak yang baik. Karena syarat atau ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, salah satunya adalah wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan amarah dan yang suka memaafkan orang lain. Jika orang yang bertakwa itu bisa memenuhi, muttaqin tersebut bisa memenuhi ciri-ciri yang disebutkan, kemudian dianggap sebagai orang yang bertakwa, insya Allah balasannya surga. Jadi dua nasihat Nabi itu buat kita, Pak. Bekalilah diri kita dengan takwa, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Kita tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,